Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi apa yang kita renungkan ketika Natal, teman-teman? Ini adalah firman Advent keempat, minggu keempat sebelum Natal. Apa yang kita renungkan ketika kita menyambut Natal? Apa yang kita tunggu, apa yang kita cari, apa yang kita nantikan? Apa yang membuat kita bahagia di hari Natal? Dan Natal adalah salah satu hari raya yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sangat dipengaruhi oleh konsumerisme, oleh industri. Natal menjadi industri yang besar sekali di seluruh dunia. Setiap hari Natal, perputaran uang itu triliunan. Karena itu bisnis besar. Sehingga kita gereja-gereja pun kemudian ikut dipengaruhi oleh industri itu. Karena kenapa? Karena orang Kristen, teman-teman tahu, banyak yang orang Kristen hari raya. Kalau Natal, kita juga lihat kan, kalau di Shine Jogja, kalau ibadah Natal itu pasti lebih banyak jemaatnya. Jadi Natal sudah menjadi industri, sehingga kemudian perayaannya dibuat spesial. Dibuat paling spesial, dibuat paling meriah, dibuat paling mewah juga gitu ya. Dandanannya mewah, meriah semuanya, harus baju baru kalau Natal. Itu Natal yang kita kenal hari-hari sampai sekarang. Tapi teman-teman, saya sudah pernah bahas kan, kalau kita mau urutkan perayaan hari raya Kristen, Natal itu di urutan terakhir justru. Natal adalah kelahiran Yesus. Tapi yang paling harus kita rayakan justru adalah kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Itu urutan yang pertama yang harus kita rayakan dengan meriah, karena itu hari kemenangan. Natal itu awal datangnya harapan kepada dunia ini. Dan Natal adalah permulaan pernyataan Allah kepada manusia secara langsung melalui Yesus yang datang sebagai manusia. Nah, jadi itu Natal, teman-teman. Karena itu ketika kita merayakan Natal, kita harus merayakan Natal bukan dari sisi industrinya, bukan dari sisi konsumerismenya. Kita harus merayakan Natal dari maknanya. Apa artinya Natal itu bagi kita? Minggu Advent keempat, teman-teman, itu adalah waktu yang semakin dekat dengan Natal. Cerita hari ini adalah cerita yang populer di dalam tradisi gereja juga. Cerita hari ini adalah cerita tentang kunjungan, the visitation, kunjungan Maria kepada Elisabet. Firman hari ini, perikop hari ini berbicara tentang rahasia berkat, the secret of blessing, gitu kan. Bagaimana orang Kristen bisa menikmati berkat Allah? Bagaimana orang Kristen bisa menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan imannya bersama dengan Allah? Teman-teman mau bahagia enggak sih? Teman-teman mau diberkati? Kita lihat apa yang terjadi pada Maria. Maria diberkati karena percaya pada janji Tuhan. Teman-teman tahu rahasia diberkati. Rahasia bahagia itu tidak susah. Rahasia diberkati, rahasia berbahagia itu sederhana. Rahasia untuk kita diberkati dalam kehidupan iman kita adalah kita percaya pada janji Tuhan. Rahasia untuk kita bahagia dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kita percaya pada janji Tuhan. Sederhana sekali. Rahasia untuk bahagia, rahasia untuk blessed, diberkati, itu adalah percaya. Tapi memang itu tidak sederhana. Percaya
Kalau kita tanya susah atau enggak, sebenarnya jawabannya enggak susah. Hanya itu tidak sederhana. Percaya itu dibutuhkan niat. Kalau mau, kita bisa percaya. Ya kan? Tapi masalahnya percaya itu tidak sederhana. Percaya itu hanya bisa terjadi dalam sebuah hubungan. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, itu hanya bisa menjadi nyata kita percaya atau enggaknya dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau ngomong percaya tapi nggak pernah ketemu orangnya, ngomong kosong. Kita mau bahagia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau diberkati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang orang Kristen seringkali ambil kata diberkati, keluarkan kata diberkati dari konteks hubungan dengan Tuhan. Itu parah sekali. Ke gereja supaya diberkati. Itu parah kalau orang datang ke gereja untuk diberkati. Kenapa? Karena kita ke gereja sebagai bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau ngomong berkat, diberkati, kita hanya bisa ngomong diberkati sebagai orang Kristen dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Gak bisa kita bilang ke gereja diberkati, tapi doa, baca Alkitab, kita gak terlalu suka. Kita lebih suka lakukan yang lain. Kalau ada yang lain, kita pilih yang lain daripada bersekutu dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan bukan prioritas, maka berkat yang kita bisa harapkan dari Tuhan juga bukan prioritas. Karena diberkati, bahagia yang kita sedang bicarakan ini adalah di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya bilang, Maria diberkati karena percaya pada janji Tuhan. Malaikat datang kepada Maria dan bilang, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus. Maria percaya kepada kata-kata malaikat. Dan kemudian Maria terima itu sebagai janji Tuhan untuk diri dia. Dan dia menghidupi, melakoni kepercayaannya pada janjinya. Dan Elizabeth mengatakan, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Teman-teman, kalau Maria diberkati karena percaya pada janji Tuhan, apakah teman-teman juga mau percaya kepada janji Tuhan supaya diberkati dalam hubungan teman-teman dengan Tuhan? Ada amin? Aminnya lirih sekali gitu kan. Diberkati sih mau Pak, tapi percaya pada janji Tuhan kalau udah dijelaskan seperti tadi, itu menjadi tidak sederhana lagi. Kenapa? Karena teman-teman, percaya kepada janji itu mengandung resiko. Itu yang saya bilang tidak sederhana. Ketika memutuskan untuk percaya kepada janji dari seseorang, ada resiko. Bagaimana jika ia tidak menepati janjinya? Bagaimana jika ia kemudian ghosting, menghilang? Ketika kita percaya kepada janji, teman-teman, kita menaruh diri kita pada posisi vulnerable, posisi lemah. Orang yang mempercayai janji itu menempatkan dirinya pada posisi yang lemah. Bisa paham? Kenapa? Karena ketika kita mengatakan kita percaya kepada janji, kita menggantungkan diri kita kepada si pemberi janji. Ada resiko. Ada resiko di situ. Kita jadi lemah. Tapi banyak orang ambil resiko kok. Teman-teman ambil resiko kan? Ketika kredit motor, itu ambil resiko. Dalam dunia ini, dalam hidup ini, kita banyak bikin perjanjian dengan banyak orang. Ada banyak perjanjian yang kita lakukan dan kita buat. Sadar atau enggak sadar. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga teman-teman adalah hubungan yang berdasarkan janji. Tuhan memberikan firman-Nya
Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji, teman-teman. Itu janji. Karena hidup yang kekal belum kita dapat. Teman-teman percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus? Ada amin? Percaya? Kenapa percaya? Kenapa percaya? Karena akan memperoleh hidup kekal. Itu jawabannya harusnya. Ya kan? Kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus karena ada janji. Kita percaya kepada Yesus karena ada janji. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji. Jadi coba periksa lagi, teman-teman yang percaya. Teman-teman percaya kepada Yesus? Amin. Alasannya udah benar? Karena janji Tuhan? Ya? Atau ada alasan yang lain? Kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus karena janjinya. Tapi percaya itu ada resikonya. Hidup kekal kita belum dapat. Kita akan tahu kita dapatkan hidup kekal atau tidak setelah kita mati. Benar itu. Nah, jadi masih percaya enggak? Ini masih jauh loh hidup kekalnya. Kok mau percaya pada Yesus sekarang? Ya, itu orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang percaya pada janji. Meskipun itu hanya janji. Itu masih jauh. Tapi saya mau percaya. Dan Tuhan bilang, kalau kita percaya pada janji Tuhan, kita akan bahagia, kita akan diberkati. Kenapa begitu? Karena jaminan percaya itu ada pada siapa yang memberikan janji. Tergantung siapa yang memberikan janji. Teman-teman tahu waktu Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung, dia belum menikah. Dia masih perawan. Dan seorang perempuan yang belum menikah dan mengandung di zaman itu hukumannya berat. Hukum Taurat bilang mereka harus mati. Jadi Maria mengambil resiko besar sekali untuk mempercayai janji Tuhan bagi hidupnya. Tapi Maria percaya karena dia tahu siapa yang memberikan janji. Karena itu teman-teman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana kita menghidupi kepercayaan kita, itu menunjukkan bagaimana kita mengenal siapa yang memberi janji itu. Di sisi lain, melihat dari sisi yang lain, supaya kita bisa benar-benar percaya, menghidupi percaya itu, kita harus mengenali siapa yang memberi janji itu. Kalau ada orang datang dan berjanji, kamu ikut aku, nanti tak sekolahin. Sampai manapun kamu mau sekolah, aku sekolahin. Yang penting kamu ikut aku. Langsung ikut gak kita? Jangan, karena belum kenal. Karena itu Dreamhouse waktu pergi ke jalanan, kita gak beri janji, teman-teman. Relawan-relawan gak boleh beri janji ketika street contact. Yang pertama harus diberikan adalah hidup dulu. Beri hidup. Buka dirimu, beri hidupmu. Supaya, oh ini orang baik. Orang ini bisa dipercaya. Dia tidak akan mengeksploitasi saya. Dia tidak akan memanfaatkan saya. Baru kemudian kita, setelah ada kepercayaan, baru kita berbicara rencana. Dalam rencana itu ada janji tentu saja. Ada perjanjian yang kita harus bikin. Kalau mau sekolah, keluar dari jalan. Itu kan perjanjian. Nah, jadi teman-teman, supaya kita bahagia dengan Tuhan yang memberi janji kepada kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Seberapa dalamkah engkau mengenal Tuhan, itu akan mempengaruhi seberapa engkau menghidupi kepercayaanmu kepada Tuhan. Udah kenal Tuhan seberapa dalam? Siapa Tuhan bagimu? Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Tuhan gak kelihatan.
Tapi Tuhan tinggalkan firman Tuhan kepada kita, Alkitab. Kita bisa baca, merenungkan. Makanya PA itu bukan basa-basi, teman-teman. Karena PA itu untuk mengenal Tuhan, teman-teman. Baca Alkitab, merenungkan firman itu untuk mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin diberkati. Kenapa? Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin akan bisa percaya kepada janji Tuhan. Bisa menghidupi kepercayaan kita pada janji Tuhan. Jadi teman-teman, percaya kepada Tuhan, pasti dong ya, amin ya, percaya pada Tuhan ya. Tapi sejauh mana engkau menghidupi kepercayaanmu? Yohanes Pembaptis minggu yang lalu bilang apa? Kalau percaya, bertobat, dan kalau udah bertobat, lakukan aja yang kamu udah tahu. Lakukan yang udah tahu. Ya kan? Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Jangan bilang ya lalu kemudian besoknya tidak. Itu paling parah sikap yang seperti itu. Yohanes bilang orang yang kayak gitu gimana? Orang seperti apa? Ular beludak. Pertobatan menurut Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang sederhana, sangat sederhana. Sederhananya apa? Kalau udah tahu, lakukan. Tapi manusia zaman sekarang kalau udah tahu, dia bukan lakukan. Dia merasa tahu, dia ajarin orang lain. Wah bagus nih khotbahnya, besok tak ajarin di asrama deh. Gitu. Bukan gitu kata Yohanes Pembaptis. Begitu dengar firman Tuhan, lakukan dulu, bukan langsung ngajarin. Mau diberkati? Mau bahagia? Percaya pada janji Tuhan. Dan untuk percaya pada janji Tuhan harus mengenal Tuhan. Mau mengenal Tuhan teman-teman? Mau? Mau mengenal Tuhan lebih dalam? Ya udah baca Alkitab. Saat teduh baca Alkitab. Jadi teman-teman, mau diberkati, mau bahagia dalam perjalanan iman kita, kenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dengan dekat, semakin kita akan tahu bahwa Dia bisa dipercaya. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan yakin janji-janjinya itu bisa dipercaya. Teman-teman pernah mengalami dijanjikan sesuatu yang muluk sekali? Rasanya terlalu tinggi janji itu, tapi kemudian ternyata terpenuhi. Belum pernah ya? Siapa yang bisa beri janji yang tinggi melampaui pikiran kita? Hanya Tuhan yang bisa memberi janji seperti itu. Tuhan bilang kepada Maria, engkau akan menjadi yang diberkati di antara perempuan. Engkau akan melahirkan juru selamat dunia. Menikah aja Maria belum. Dia cewek kampung. Tapi malaikat Tuhan memberi janji seperti itu. Kalau dia percaya pada janji itu, dia harus menghadapi omongan tetangga-tetangga. Dia harus menghadapi kemarahan keluarganya. Tapi Maria percaya. Karena Maria tahu yang memberi janji itu bisa dipercaya. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan iman kita percaya kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan anak manusia datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan di Yohanes pasal 10. Ketika kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, kita tidak di bawah kutuk lagi. Di Roma dikatakan begitu. Setiap orang yang di dalam kasih karunia tidak di bawah kutuk apapun. Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji kan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Itu janji yang keren sekali teman-teman. Matius pasal 6, teman-teman ingat gak? Ada di mana itu ayat itu? Saya bukan asal ngecap. Matius pasal 6 Yesus mengatakan seperti itu. Artinya apa? Kita ini kalau percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, gak usah takut kekurangan makanan, gak usah takut gak punya baju keren di hari Natal, gak usah takut gak dapat jodoh, gak usah takut. Jangan hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Kalau kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, kita percaya bahwa janji-janjinya itu ya dan amin. Dan untuk bisa menghidupinya, kita perlu mengenal Dia. Gampang sih percaya Matius pasal 6 ayat 33, asal ada uang. Kalau pas uangnya, dompetnya aman sih, ya percaya, cari dahulu kerajaan Allah gitu dan kebenarannya gitu kan. Tapi kalau misalnya dompetnya udah menipis, bukan cari dahulu kerajaan Allah lagi, cari dahulu pinjaman online, cari dahulu hutangan. Bagaimana kita bisa menghidupi, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita kalau kita kenal betul siapa Yesus ini. Matius 6 ayat 33 itu adalah janji untuk kita menaruh prioritas kita kepada Tuhan nomor 1. Maria diberkati karena percaya pada janji Tuhan. Dan di ayat ke-45 tadi, Elizabeth mengatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan bohong gak teman-teman? Tuhan gak bohong. Elizabeth mengatakan apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan pasti melaksanakan apa yang dijanjikannya. Ketika Maria mempercayai janji Tuhan, dia ambil resiko. Dia jadi perempuan aneh, hamil sebelum nikah. Tetangga-tetangga bilang, ya ampun Mar, tak pikir cewek baik-baik ternyata. Yusuf aja tunangannya bingung. Loh, aku belum sentuh loh, belum nikah loh, kok tiba-tiba dia udah hamil. Lalu Maria bilang, ini dari Roh Kudus. Berapa banyak orang yang bisa percaya kata-kata Maria? Untungnya malaikat datang kepada Yusuf dan bilang kepada Yusuf, itu dari Roh Kudus. Ketika Maria mengandung Yesus, yang percaya kepada Maria hanya Yusuf. Dan Yusuf melindungi Maria. Karena itu ketika Yesus lahir di Bethlehem, Yusuf pergi ke Bethlehem, dia gak harus bawa Maria sebenarnya. Tapi untuk melindungi Maria dari orang yang gak percaya, dia bawa. Teman-teman pikir ini satu yang kayak zaman sekarang gitu, anak SMA hamil udah biasa gitu, MBA. Di zaman Yesus itu gak kayak gitu. Kalau belum nikah lalu hamil seperti itu mati hukumannya. Tapi Yusuf melindungi sedemikian rupa sehingga Maria bisa aman. Maria ada dalam perlindungan Yusuf, yang mengatakan bahwa ini istriku, aku yang tanggung jawab. Tapi karena begitu banyak tekanan, begitu berbahayanya keadaan itu bagi Maria, Yusuf gak bisa tinggalkan Maria ketika dia pergi ke Bethlehem untuk sensus. Yang harus sensus itu cuma laki-laki. Tapi Yusuf gak bisa tinggalkan Maria di kampungnya dalam keadaan hamil tua. Dia harus bawa Maria supaya jangan terjadi apa-apa kepada Maria ketika Yusuf gak ada. Bisa lihat resiko begitu besar yang ditanggung oleh Maria karena percaya kepada janji Tuhan. Dan resiko itu ditanggung juga oleh Yusuf karena dia percaya juga kepada janji Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mau merayakan Natal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah tunjukkan kepercayaan kita dengan menanggung resiko sebagai orang percaya?
Atau hanya mau enaknya aja dari Tuhan, berkatnya aja mau, tapi salibnya nggak mau. Banyak orang Kristen sekarang kan gitu. Berkat mau, haleluya, amin. Tapi kalau salib, dijauhkanlah itu daripadaku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada berkat tanpa salib. Tidak akan ada pemenuhan janji tanpa kita mengambil resiko mempercayai si pemberi janji. Dan Tuhan pasti melaksanakan apa yang dijanjikannya. Maria melahirkan Yesus, juru selamat dunia. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau bertemu Tuhan secara pribadi, engkau akan menerima janji pribadi dari Tuhan bagimu. Kalau belum punya, berdoa. Janji Tuhan pribadi itu visi pribadi. Tuhan menaruh di setiap kita suatu visi, suatu janji. Dia akan melaksanakannya. Tapi supaya itu terlaksana dalam hidup kita, kita harus berani tanggung resikonya. Kita harus taat dan setia kepada Dia yang memberi janji. Memikul salib dan mengikut Yesus. Menyambut Natal, teman-teman, kita diberikan cerita Maria ini. Maria menanggung resiko untuk mengandung Yesus, dan dia menerima berkat sebagai orang yang perempuan yang paling diberkati di antara semua perempuan. Perempuan mana yang membawa dalam dirinya Tuhan, anak Allah, selama 9 bulan 10 hari. Ketika pujian penyembahan, kadang-kadang kita mengalami jamahan Roh Kudus. Begitu gak sih? Ini gereja karismatik bukan sih? Ketika kita pujian penyembahan, kita mengalami jamahan Roh Kudus. Rasanya gimana? Wow, gitu kan? Wow banget. Ketika Roh Kudus menjamah hati kita, menjamah diri kita, emosi kita, terjamah hati kita, pikiran kita, dan semuanya rasanya seperti di surga. Coba pikirkan Maria. Dia bukan hanya dijamah Roh Kudus, dia dipenuhi, diisi oleh Allah sendiri selama 9 bulan 10 hari. Itu hadirat Tuhan seperti apa? Bisa bayangkan gak? Setiap hari ketika bayinya mulai nendang gitu kan, waktu Bija masih kecil dia suka nendang, mukul perut gitu. Waduh, rasanya bahagia sekali lihatnya. Ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Maria mengalami Roh Kudus setiap hari 9 bulan 10 hari. Dia membesarkan Yesus sebagai dari bayi. Itu berkat yang memang tidak ada perempuan lain di muka bumi yang bisa mendapatkannya. Dan Maria mendapatkannya karena dia menanggung resiko itu. Percaya. Percaya pada janji Tuhan. Teman-teman, setiap kita yang menyambut kasih karunia Allah diberikan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Saya yakin sekali, teman-teman yang lahirnya bukan Kristen, lalu kemudian bertemu Yesus dan mau percaya Yesus, itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan yang besar bagimu. Karena itu temukan janji pribadimu. Temukan janji pribadimu dan hidupi janji pribadimu. Dan Tuhan pasti akan melaksanakan apa yang dijanjikannya. Di Ibrani 10 ayat 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan yang menjanjikannya setia. Hidup membawa banyak persoalan, hidup membawa banyak kemustahilan. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Alkitab bilang
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Modalnya percaya. Masalahnya teman-teman, banyak orang Kristen gak percaya sama Tuhan. Gak percaya kepada Tuhan dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan sebagai mantra aja. Tuhan bukan sekedar mantra, teman-teman. Tuhan itu pribadi yang ingin menjalin hubungan dengan kita. Mau hidupmu bahagia dan diberkati, hiduplah dalam hubungan dengan Dia. Dan hubungan itu berarti mempercayai janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan. Mau percaya teman-teman? Mau ambil resiko? Kalau mau ambil resiko berarti ayo berjuang dong, berkorban dong. Yesus menanggung resiko terlalu besar untuk kita. Maria menanggung resiko yang begitu besar untuk mengandung Yesus. Kita katanya mau melayani Tuhan, tapi ada masalah dikit langsung nanti ajalah. Bukan hanya masalah, kadang-kadang Tuhan bukan prioritas. Ada yang lain yang lebih keren daripada Tuhan. Kalau kayak gitu, jangan bilang percaya. Itu belum percaya. Baru tahu aja, tapi belum percaya. Kalau sungguh-sungguh percaya, ambil resiko untuk membuktikan bahwa kita percaya. Karena percaya itu mengandung resiko. Tapi kalau kita kenal siapa yang memberi janji, kita siap menanggung resikonya. Resikonya layak untuk kita tanggung. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Teman-teman ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman ini. Merenungkan pertanyaan ini. Apakah saya percaya kepada Tuhan? Dan yang kedua, apakah saya mau menanggung resiko dari percaya kepada Tuhan? Renungkan ini dan berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, biar kami bisa menghidupi apa yang telah kami dengar. Biarlah bergereja bagi kami bukan sekedar ritual rutinitas. Mendengar firman bukan sekedar ritual rutinitas. Tapi bergereja, mendengar firman, merenungkan firman, berdoa, bersaat teduh adalah bagian dari kehidupan kami yang percaya kepadamu. Karena kami mau hidup dalam hubungan dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin.